Anda gemar mengkonsumsi mie olahan pasar atau Anda lebih suka mengkonsumsi tahu yang berwarna putih? Lalu, bagaimana dengan bakso yang terasa kenyal? Mulai sekarang, Anda harus lebih berhati-hati dalam memilih bahan pangan, karena tanpa kita sadari, bisa saja bahan makanan tersebut mengandung boraks ataupun formalin. Dan jika tertelan dalam jumlah yang cukup banyak, bisa menyebabkan kematian. Lalu, bagaimana ya caranya agar kita mengetahui makanan tersebut mengandung boraks? Dan seperti apa ya ciri-ciri makanan yang mengandung boraks tersebut? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu boraks. Boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Salah satu bentuk turunan boraks yang sering disalahgunakan dalam pangan adalah blank. Boraks atau asam boraks biasanya digunakan untuk bahan pembuat deterjen, mengurangi kesedahan air, dan antiseptik. Boraks dilarang digunakan untuk pangan. Nah, jadi dipahami sekali ya, kalau boraks itu sangat dilarang untuk digunakan untuk bahan pangan. Nah, karena boraks itu berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Nah, mari kita sekarang bahas apa sih bahaya boraks? Boraks sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mata, ataupun tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit dan mata, mual, sakit kepala, nyeri hebat pada perut bagian atas. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, akan menyebabkan kerusakan pada ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, bahkan bisa menyebabkan kematian. Konsumsi boraks 5-10 gram oleh anak-anak dapat menyebabkan shock dan kematian. Beberapa penyalahgunaan boraks dalam pangan diantaranya pada bakso, pada mie basah, pada cilok, pada lontong, pada tahu, serta pada kerupuk gendar dan lain-lain. Nah, untuk dapat mengenali makanan yang mengandung boraks, kita dapat melihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, bentuk dan teksturnya itu lebih kenyal serta padat, memiliki bau menyengat atau mencurigakan. Makanan tidak rusak sampai 3 hari, serta pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius. Makanan dapat bertahan lebih dari 15 hari, pada suhu lemari es sekitar 10 derajat Celcius. Nah, bayangkan jika makanan dapat bertahan lebih dari 15 hari. Seperti yang kita ketahui, misalnya pada tahu putih nih. Nah, itu keawetannya tidak sampai pada 15 hari, serta pada mie basah. Nah, berarti itu sudah ditambahkan bahan berbahaya, misalnya seperti boraks ataupun bisa mengandung formalin. Nah, perlu diketahui juga bahwa sekarang boraks itu sudah dilarang ditambahkan dalam makanan, karena boraks sudah masuk juga di Indonesia, serta boraks juga dilarang di dalam undang-undang di banyak negara, bukan hanya di Indonesia saja. BPOM telah melarang penggunaan zat kimia untuk ditambahkan pada makanan. Tapi sayangnya, masih saja banyak oknum pedagang yang secara sembunyi-sembunyi mencampurkan bahan kimia ini sebagai pengawet makanan agar tidak mudah busuk. Boraks
juga umum dipakai untuk membuat tekstur makanan lebih kenyal dan renyah. Maka dari itu, pembeli harus lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi bahan makanan yang telah dipilih. Pastikan produk pangan yang Anda beli bebas dari boraks atau bahkan bahan kimia lainnya yang tidak kalah berbahayanya dari boraks. Nah, jika ingin membeli daging, pilihlah daging yang masih berwarna merah segar. Bila perlu, pastikan daging yang Anda beli baru dipotong. Hindari membeli produk pangan yang berwarna mencolok dan berbau menyengat. Ingat, jangan hanya menilai produk pangan dari tampilannya saja yang menggugah selera Anda. Selalu perhatikan cara pembuatan serta keamanan setiap produk pangan yang akan Anda beli ataupun Anda konsumsi. Mari, jadilah pembeli yang pintar dalam memilih bahan makanan, agar kesehatan Anda tetap terjaga.